Halo adik-adik semua yang ada di rumah. Puji Tuhan, hari ini kita bisa datang kembali beribadah di sekolah minggu. Hari ini Lause Yeni ditemani oleh Lause Aina. Lah, Lause Ainanya mana adik-adik? Adik-adik kelihatan Lause Aina enggak? Kita panggil yuk sama-sama yuk. Lause Aina. Gak ada adik-adik. Satu kali lagi yuk adik-adik. Yang keras suaranya ya. 1, 2, 3. Lause Aina. Halo Lause Yeni. Halo Lause Aina. Ketemu lagi di sekolah minggu ya Lause Yeni ya. Iya Lause Aina. Ya nggak terasa ya. Sudah hari minggu lagi. Bersyukur pada hari ini kita masih boleh beribadah. Nah, untuk mulai ibadah hari ini kita mau nyanyi Lause ya? Iya Lause. Ya, kita mau angkat lagu Mars Sekolah Minggu. Pertama-tama dalam bahasa apa Lause? Dalam bahasa Mandarin tapi tidak pakai gerakan. Adik-adik hanya tepuk tangan saja. Nanti Mars Sekolah Minggunya kita baru pakai gerakan. Iya, pertama dalam bahasa Mandarin tanpa gerakan. Yang kedua dalam bahasa Indonesia kita bergerak ya. Tapi Lause angkat mau ajak adik-adik semua bangkit berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Kita mau masuk dalam doa ya. Tangannya dilipat, matanya ditutup. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini kembali kami boleh beribadah. Kami mau menyerahkan akan puji-pujian kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan boleh memberkati, menolong setiap kami. Agar kami boleh sungguh-sungguh di dalam setiap pujian yang akan kami nyanyikan. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Adik-adik boleh duduk dulu. Nah adik-adik, tadi Lause Yeni memanggil Lause Aina supaya bisa bersama-sama dengan Lause Yeni mengajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Nah adik-adik tahu nggak? Tuhan Yesus juga memanggil adik-adik untuk bersama-sama ikut ibadah sekolah minggu. Dari mana adik-adik tahu kalau Tuhan Yesus memanggil adik-adik? Yaitu dari hati adik-adik semuanya. Hari ini Lause mau mengajak adik-adik nyanyi satu buah lagu. Dengar dia panggil nama saya, tapi adik-adik berdiri lagi. Kita ada gerakannya. Ya, semua bangkit berdiri ya. Kita nyanyi sambil bergerak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil
Adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengar firman Tuhan. Losu Yeni sudah siap dengar firman Tuhan? Sudah Losa Aina. Losa Aina siap belum? Sudah. Adik-adik sudah Sudah. siap? Sudah. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, Losu mau ajak kita nyanyi satu lagu lagi. Ajaiblah firman hidup. Kita nyanyi ya sama-sama. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Sekali lagi ya, nyanyikanlah lagu pujian. Nyanyikan lagu pujian tentang firman hidup. Nyatakanlah keindahan dari firman hidup. Firman hidup dan indah, kuatkanlah imanku. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Ya, adik-adik duduk yang manis ya. Buka telinganya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Lose harap kabar kalian semua baik-baik aja ya. Nah, Lose juga harap adik-adik semua harus tetap rajin berdoa dan jangan lupa baca Alkitab. Nah, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, Lose mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami masih boleh beribadah secara online di hadapan Engkau. Walaupun kami di rumah, kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga dan juga menyertai kami. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati supaya kami boleh konsentrasi mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, beberapa minggu ini kita sudah dengar cerita adik-adik ya, bahwa Allah menciptakan seluruh isi bumi dari hari yang pertama sampai hari yang ke-6 adik-adik. Dan hari yang ke-7 Allah beristirahat. Nah, lo semua tanya nih adik-adik, pada hari yang ke-6 Allah menciptakan apa ya? Ya, betul adik-adik ya, Allah menciptakan manusia. Nah, Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki, ayo siapa yang tahu siapa namanya? Iya, betul adik-adik ya, Adam. Kemudian yang perempuan, ayo siapa namanya? Iya, betul, Hawa adik-adik ya. Allah menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Allah memerintahkan kepada mereka, semua buah-buahan yang ada di taman ini boleh kalian makan buahnya. Tetapi ada satu pohon yang terletak di tengah-tengah taman, kalian tidak boleh makan buahnya, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat ya, tidak boleh dimakan. Nah, coba adik-adik ingat, minggu lalu Adam sama Hawa makan gak ya buahnya? Ayo, siapa yang tahu? Iya,
mereka tidak taat adik-adik ya. Mereka makan buah pohon ketahuan yang baik dan jahat. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa adik-adik. Nah, Allah menghukum mereka. Allah mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Nah, mereka adik-adik ya yang awalnya hidupnya senang. Kalau mau makan tinggal petik buah dari Taman Eden, kemudian makan. Akhirnya sekarang karena mereka sudah diusir, mereka harus bekerja keras adik-adik. Mereka kalau mau makan harus cangkul tanah, kemudian tanam sayur-sayuran, tanam buah-buahan supaya mereka bisa makan. Tetapi Allah mengasihi mereka adik-adik. Allah memberikan mereka matahari dan juga hujan supaya tanaman mereka bisa tumbuh dengan subur. Allah juga memberikan kepada mereka malam yang tenang supaya mereka bisa tidur yang nyenyak. Nah, Allah yang paling penting, Allah memberikan mereka keluarga adik-adik ya. Allah memberikan mereka 2 orang anak laki-laki. Anak yang pertama namanya Kain. Nah, anak yang kedua namanya Habel. Ayo, siapa namanya yang pertama adik-adik? Iya, Kain. Nah, yang kedua Habel. Nah, adik-adik, ketika mereka sudah tumbuh besar, Kain dan Habel bekerja adik-adik ya. Ayo, lo semua adik-adik semua tebak pekerjaan Kain sama Habel. Kain bekerjanya menyangkul tanah, kemudian menanam buah-buahan, menanam sayur-sayuran. Ayo, siapa yang tahu pekerjaan Kain? Iya, pinter. Petani. Nah, kemudian ayo tebak pekerjaan Habel. Nah, Habel kerjanya kasih makan domba-domba, jaga domba-domba, kasih mereka makan rumput, kasih mereka minum air. Ayo, tebak apa pekerjaan Habel? Ya, betul, penggembala kambing domba adik-adik ya. Nah, suatu hari mereka mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Nah, Kain memilih sebagian dari hasil tanahnya. Dia pilih buah-buahan, dia pilih sayur-sayuran yang terbaik. Kemudian Habel juga memberikan persembahan buat Tuhan. Habel memberikan anak sulung kambing domba beserta lemak-lemaknya adik-adik. Nah, Habel memberikan dengan hati yang percaya, hati yang mengasihi Tuhan adik-adik ya. Nah, tapi Kain tidak adik-adik. Kain tidak percaya. Dia tidak mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Allah melihat hati Kain, melihat hati Habel. Allah tahu Habel mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, Allah melihat hati Habel dan juga hati Kain. Allah tahu bahwa Habel mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Allah menerima persembahan Habel adik-adik dan menolak persembahan Kain adik ya. Nah, muka Kain menjadi marah adik-adik ya. Mukanya jadi cemberut. Dia marah dan benci kepada adiknya Habel. Lalu Allah melihat hati Kain. Allah tahu Kain marah. Lalu dia berkata kepada Kain, "Kain, mengapa mukamu muram dan hatimu panas? Kalau engkau berbuat baik, maka mukamu akan berseri-seri. Tetapi kalau engkau tidak berbuat baik, maka mukamu akan muram. Dan dosa sedang mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, adik-adik, kira-kira Kain mau mendengarkan gak ya perkataan Allah? Tidak adik-adik ya, dia tidak mau mendengarkan perkataan Allah. Dia merencanakan suatu yang jahat. Dia mengajak adiknya Habel pergi ke tempat yang jauh. Dia mengajak pergi ke padang. Nah, lalu di padang dia memukul adiknya Habel dan membunuh adiknya adik-adik ya. Allah tahu adik-adik bahwa Kain telah membunuh adiknya Habel. Lalu Allah bertanya kepada Kain, "Kain, di mana adikmu Habel?" Lalu Kain menjawab, "Mana aku tahu, emang aku penjaga adikku." Nah,
Kain tidak mau mengakui adik-adik ya. Dia tidak mau mengakui dosanya kalau dia sudah membunuh adiknya Habel. Karena itu Allah menghukum Kain. Allah membuat Kain harus pergi jauh meninggalkan keluarganya, meninggalkan papa mamanya, meninggalkan rumahnya. Kain menjadi takut adik-adik ya. Dia takut harus pergi jauh dari keluarganya. Tapi Allah tetap melindungi Kain. Allah memberikan sebuah tanda kepada Kain supaya Kain tidak dibunuh oleh orang yang tidak dikenalnya. Nah, Kain pun pergi adik-adik ya. Dia pergi meninggalkan papa mamanya, pergi ke tanah Nod di sebelah timur Taman Eden dan tinggal di sana. Nah, gimana perasaan papa mamanya? Gimana perasaan Adam Hawa adik-adik? Wah, pasti sedih adik-adik ya. Mereka pasti sedih karena kedua anaknya sudah pergi meninggalkan mereka akibat dosa. Habel sudah meninggal, Kain harus pergi meninggalkan mereka. Tapi mereka ingat satu hal. Mereka ingat janji Allah, yaitu Allah mau mengutus juru selamat untuk menghapus dosa-dosa manusia adik-adik ya. Mereka mau taat dan percaya kepada janji Tuhan. Nah, oleh karena itu Allah memberikan lagi kepada mereka satu orang anak laki-laki lagi. Anak laki-laki itu diberi nama Set. Set tumbuh menjadi anak yang mengasihi Allah dan juga taat kepada Allah. Nah, adik-adik, sama seperti Kain dan Habel, kita juga hidup dengan dosa di dalam hati kita. Kita butuh pengampunan dari Allah. Nah, tapi karena Allah mengasihi kita manusia, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Kita harus percaya adik-adik ya, bahwa Tuhan Yesus dapat mengampuni dosa-dosa kita. Nah, Lose punya alat peraga seperti ini ya adik-adik ya. Pada mulanya Allah menciptakan manusia tanpa dosa. Kita bisa berbicara kepada Allah, kita bisa bertemu dengan Allah secara langsung. Tetapi karena manusia tidak taat dengan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat, kita menjadi berdosa. Nah, kita menjadi berdosa adik-adik ya. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan Allah, tidak bisa lagi berbicara dengan Allah adik-adik. Dosa itu pun menyebar adik-adik ya kepada setiap manusia, termasuk kepada kita semua adik-adik manusia. Nah, Lose mau tanya sama adik-adik, contoh dosa itu apa ya? Nah, dosa itu contohnya mencontek, betul. Apalagi? Ya, melawan orang tua, betul juga. Kemudian berantem sama Cece, sama Koko, betul. Apalagi? Berbohong dan masih banyak lagi contoh dosa yang lainnya adik-adik ya. Tapi karena Allah mengasihi manusia, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di atas kayu salib, untuk menghapus dosa-dosa kita semua adik-adik. Untuk menghapus dosa kita semua, dosa Lose, dosa Mama, dosa Papa, dosa Cece, Koko, dosa kita semua. Nah, menjadi bersih lagi adik-adik ya. Nah, Lose mau tanya nih sama adik-adik semua, siapa yang mau percaya kalau Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk menghapus dosa-dosa kita semua, supaya nanti kita bisa bersama-sama dengan Dia di surga nanti? Ayo angkat tangannya. Lose yakin semua adik-adik pasti angkat tangannya, karena kita semua adalah
anak Allah yang mau bersama-sama dengan dia di surga. Nah, sebelum kita akhiri firman Tuhan hari ini, Lose mau ajak adik-adik semua untuk baca ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita dari Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, satu kali lagi ya. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, firman Tuhan kita sampai di sini. Lose mau ajak adik-adik semua untuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, hari ini kami sudah beribadah secara online di hadapan Engkau. Kami juga mengucap syukur dan terima kasih Bapa karena Engkau sudah mati bagi kami di atas kayu salib. Kami mau percaya dan juga mohon ampun atas dosa-dosa kami. Kami juga mau belajar lebih mengasihi Engkau dan sesama kami manusia. Dengarlah doa ini dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sampai jumpa adik-adik ya. Bye-bye. Nah, adik-adik, setelah kalian mendengarkan firman Tuhan, Lause mau tanya, siapa di sini yang mau menjadi muridnya Tuhan Yesus? Saya mau, Lause. Nah, Lause Aina mau, Lause ini juga mau. Adik-adik di rumah mau enggak menjadi murid Tuhan Yesus? Pasti mau, Lause. Kalau gitu kita mau nyanyi lagu Tuhan Yesus, aku berjanji. Tapi semuanya berdiri, kita pakai gerakan ya adik-adik ya. Yuk. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia Adik-adik, Tuhan Yesus aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Nah, Lause ini tidak terasa ya, waktu ibadah kita sudah mau selesai. Iya Lause, waktunya kita berpisah loh dengan adik-adik kita yang ada di rumah Lause. Iya, tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu lagi sebagai lagu penutup kita. Lause ajak adik-adik semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu Bapa Terima Kasih. Semuanya ambil sikap berdoa ya. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Cian Pu akan sini. Cian Pu
Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini yang boleh Tuhan pimpin. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, juga untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Tuhan, kami mau melanjutkan hidup kami untuk selanjutnya. Tuhan yang pelihara, Tuhan yang menjaga kami, juga Tuhan jaga Papa, Mama, Koko, Cece, dan juga Dedek kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Amin. sampai jumpa adik-adik Sampai jumpa adik-adik semuanya. semua.